Saudara-saudara semua selamat pagi. Saudara-saudara yang di online juga selamat pagi. Kita pagi ini membahas 2 Yohanes pasal 1. Surat ini sangat pendek dan hanya ada 13 ayat. Dan kita dihitung per ayat, ini ayat yang paling pendek. Kenapa ada 2 Yohanes? Karena dengan 1 Yohanes ada satu kesamaan. Jadi di 1 Yohanes terus diulang-ulang kita mesti saling mengasihi. Dan di sini dikatakan, jikalau kamu tidak mengasihi saudaramu, kamu jalan di dalam kejahatan. Dan kamu membenci saudaramu, berarti kamu tidak mengasihi Tuhan. Di pasal kelima, 1 Yohanes pasal kelima dikatakan, jika saudaramu kejahatan dan kamu mesti memohon. Dan juga ada dosa yang mati dan di sini mesti saling mengasihi. Ini yang dikatakan di dalam 1 Yohanes yang intinya. Dan kita masuk di 2 Yohanes, yaitu menggenapi pasal 1 Yohanes pasal yang terdahulu. Di 1 Yohanes dikatakan kita saling mesti lebih mengasihi, yang tidak baik pun juga kita juga mesti mengasihi, dan kita mesti mengasihi lebih dalam lagi. Dan juga di 2 Yohanes ini firman ini lebih digenapi, dan juga hubungan yang baru di saat kita memasuki hubungan yang baru. Karena ada hubungan yang baru. Di sini kita mesti memperbedakan. Jangan sembarang kita menerima. Kita mesti menerima yang kita terima, dan kita mesti menerimanya. Itu hubungan yang baru ini, dan bisa memasuki hubungan baru ini. Dan kita melihat firman ini. Dan untuk memberikan satu tema yang baik, nanti kita baru membahasnya. Ayat 1 sampai 3. Karena kebenaran firman Tuhan kita mengasihi. Ayat 1, dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Yaitu sepenuhnya mengasihi. Yaitu mengasihi di dalam kebenaran firman Tuhan. Yaitu sepenuh hati, yaitu kebenaran. Aku mengasihi kamu. Saya di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengasihi kamu. Jadi orang yang memahami firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, menjadi mengasihi kamu. Ayat kedua, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita mengasihi orang dan juga karena kebenaran kita mengasihinya. Ayat ketiga, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dari sini terus diulang lagi kebenaran. Yang ayat kedua itu dengan sepenuh hati. Dan yang terakhir ini dikatakan kebenaran. Itu pertama. Ayat pertama kebenaran, ayat ketiga dan kebenaran, dan juga ayat kedua juga ada kebenaran. Yaitu fondasi dari kebenaran. Kita dengan
kebenaran kita mengasihi. Karena kebenaran maka kita dengan sekuat tenaga kita melakukannya. Kebenaran ini terus ada. Di sini kita katakan sangat jelas. Dan kita tidak dengan sembarang kita berargumentasi. Kita mendengar berarti sudah memahami. Tapi kemungkinan kita tidak bisa melakukannya. Tapi bisa memahami tapi tidak bisa menjalaninya. Jadi kita ini jadi Rasul Yohanes mengatakan ayat 4-6 yaitu memerintahkan untuk mengasihi. Di sini depan dikatakan karena kebenaran kita mengasihi. Jadi kebenaran ini kita jelas dan tidak kuat dan tidak jelas. Yaitu perintah. Ini perintah dari Tuhan. Dengan satu contoh, kita memberi satu contoh. Dan saya sekarang kembali ke Taiwan itu latih tentara ya, wajib tentara. Jadi katakan kita mesti melindungi tempat yang kita tinggal, yaitu melindungi tempat yang kita tinggal. Bukan ini setiap laki-laki mesti melakukannya. Jadi ada orang yang tidak ingin masuk perhatian tentara, wajib tentara. Jadi memahami tapi tidak bisa melakukannya. Yaitu prajurit yang jenius. Ya ini perintah yang dari pemerintah. Kamu tidak keluar berarti kamu menghindar dari perhatian wajib tentara. Akan mencari kamu menjadi buron sampai sedikit sampai 45 tahun dan kamu tidak bisa kembali ke Taiwan. Jadi kalau kembali ke Taiwan kamu akan melakukan peranggapan maka akan ditangkap. Ini ada menjadikan satu perintah dan itu membicarakan tentang peraturan dan ini juga sama. Ya ini saya memerintahkan kamu untuk saling mengasihi. Dan aku melihat anak-anakmu menjadikan satu perintah ayat 35 bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Dan ayat kelima, dan sekarang aku meminta kepadamu ibu, bukan seorang kamu menuliskan perintah baru bagimu menurut perintah yang sudah ada. Jadi kenapa diperintahkan? Karena melakukannya dan tidak bisa maka menghimbau. Jadi menghimbau. Jadi kemungkinan ini ibu ini adalah pemimpin dari gereja ini, tapi dia tidak bisa mengasihi lebih lagi. Jadi Yohanes berkata, Rasul Yohanes berkata, kita mengasihi lebih lagi. Dan saya memberikan satu kehidupan kepadamu, yaitu dari awal mula setelah kamu mengasihinya. Kamu mengasihi, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari murahnya. Ya ini tentang dikatakan kebenaran. Dan dikatakan 4 kali. Di sini dikatakan perintah. Ayat keempat kita perintah, ayat kelima di perintah, ayat 6 perintah. Di sini perintah ini ada 2 kali. Yaitu dengan perintah untuk mencari mengasihi. Di sini kata sampai sebab ini, 1 Yohanes saling mengasihi lebih kuat lagi. Jadi kita saling mengasihi dengan kebenaran, dengan
perintah. Dan ayat 7 sampai 13 ini ada bagian ketiga. Dan sini hubungan baru ini masuk di dalam hubungan baru. Jadi lebih waspada. Jadi yang bagian ketiga, ada kasih, mesti ada kebenaran. Ya kita di saudara-saudari dalam Tuhan, kita mesti saling mengasihi. Tapi yang datangan dari luar, dan juga kata saya juga saudara-saudari, dan dengan mesti namanya terkenal. Dan kita mendengar cara mengajar, membahas segalanya sangat baik. Dan apakah kita mesti menerimanya? Dan di sini Rasul Yohanes berkata, kamu mesti waspada dan berawas-awas. Tapi di ayat bagian ketiga, kasih mesti mempunyai hikmat. Ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia ada penyesat dan antikristus. Jadi yang tidak mengakui Yesus yang telah datang sebagai manusia. Dari sini kita selalu berkatakan itu Yesus di kayu salib, Roh Kudus sudah meninggalkan Kristus. Jadi dengan tubuh manusia dia disalib di kayu salib. Jadi sini ada satu kata, Yesus di kayu salib yang kamu lihat adalah satu bayangan ya, dan juga ya kamu dikatakan itu tidaklah baik karena yang dilihat itu ada palsu. Di sini dikatakan itu membuat satu rupa keluar. Dan sekarang keadaan ini berubah dengan cepat. Maksudnya di sini itu pengajaran yang menyesatkan ya, yang antikristus, yang mempunyai banyak contoh-contoh dan perumpamaan yang ini. Dan kita juga melihat banyak yang dibuat dari komputer, yang dirancang, yang diubah. Tapi banyak orang mendengar tentang show nyanyinya gitu. Dan dikatakan di zamannya Yesus. Dari sini banyak yang melakukan. Dan juga banyak orang Yahudi di dalam latar belakang yang percaya Tuhan Yesus. Jadi mereka dibaptis dan juga mereka mesti dibaptis sunat. Dan jadi yang lebih gampang kita sebut mereka adalah saudara-saudari dari Kristus yang mungkin akan pergi ke Yerusalem dan juga mungkin akan ke Roma. Dan sampai di sana saya melayani. Dan sampai sana ada pekerjaan apa yang bisa saya kerjakan. Tapi Rasul Paulus berkata, di sini kamu mesti hati-hati, kamu mesti bisa membedakan. Jadi kamu jangan menjadi kita, saya menerima dan ada kasih dan ada pemasangan keluar. Di sini dikatakan sangat ketat ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajar ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Di sini gitu menerima dan juga memberi salam itu satu perintah. Jangan menerimanya. Jangan memberi salam kepadanya. Ayat 11, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi barang siapa memberi salam kepadanya, itu membagi namanya gitu, memberi salam kepadanya,
maka ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Oh, ini topik ini sangat besar ya. Ini memberi perumpama ini diberitakan, dibicarakan kepada siapa? Di sini utama dikatakan ada pastor-pastor dan pastor senior atau pendeta gembala jemaat ya sidang. Yang ini diberitakan kepada mereka supaya mereka bisa membedakan. Saya adalah ketua sel dan saya mengenal itu Rabi ya, orang Yahudi, dan saya dengar dia sangat baik. Kita mengundang dia datang ke sel grup kita untuk berbagi. Dan bolehkah di sini ini juga sangat bahaya ya. Di dalam ajaran gereja kita dalam satu ini tidak boleh. Yang dimaksudnya tidak boleh, jangan kita sendiri mengambil keputusan. Kamu mesti bertanya kepada ketua sel kamu, dan ketua sel kamu bertanya kepada ketua sel kita, dan juga bertanya dan lalu bertanya kepada gereja kita. Ini kita merasa suatu ditekan. Ini bukan satu tekanan, tapi ini perlindungan. Yaitu perlindungan kepada kita. Banyak hal yang tidaklah bisa kita membicarakan dengan memberitakan ini. Dan banyak ya pastor-pastor yang lain, karena banyak permasalahan, maka di gereja lain mereka tidak boleh memberitakan Injil lagi ya. Di sini ada satu perumpamaan. Saya mendengar tuh Pastor Chow ya, pastor dari induk dari gereja 611 ya. Orang ini sangat baik, dia adalah seorang yang berkulit hitam. Dan saya mendengar ini. Dan dia mempunyai anak. Dan anaknya juga hitam. Dan di dalam sini. Dan tidak tahu dari mana. Dari dalam sisi gereja. Dan di dalam sisi gereja tidak baik. Dengan mic kita membicarakan ini. Menanyakan hal ini kepadanya. Ini siapa? Dan kita melindungi itu perempuan itu ya, saudari kita itu. Dan juga nanti jika di mimbar kita bertanya, akan banyak orang bertanya, maka kita melindunginya. Dan di Taiwan mengundangnya mengundang dia untuk berkhotbah, dan mendengar khotbahnya juga ada satu hal yang tidak benar gitu mas ya. Dan situ pas orang itu selesai berkhotbah dan gembala sidang ya naik ke mimbar, dan apa yang tadi dibawakan oleh saudari tadi saya tidak setuju dengan khotbahnya. Dan waktu di Amerika saya mengenal satu nabi yang nubuatnya sangat hebat. Ini juga satu perumpamaan ya. Itu dia seorang nabi ya. Jadi banyak orang memujanya. Dan dia berkata, gereja ini mengalami pergumulan yang besar. Dan kalian mendengarkan kata-kata saya. Dan sini akan meninggalkan gereja ini ya. Kebangkitan akan meninggalkan gereja ini. Jadi pastor ini berusia 70 tahun dan mendengar ini langsung pergi meninggalkan gereja ini. Pas kita mendengar berita ini, ada sangat mengacaukan. Sebenarnya kejadian ini bukanlah begitu. Jadi memang ada satu banyak pastor yang berjalan ke jalan yang tidak benar. Dan saya bisa juga membicarakan banyak perumpamaannya lagi. Jadi yang lebih gampang kita
menerima, kita mesti membeda-bedakan. Dan terhadap ketuasa dan juga sekolah Alkitab juga sama. Dan saya juga pernah itu berkata pada Pastor Joshua, bolehkah kita mengundang pastor yang lain untuk datang ke gereja kita berkhotbah? Dan Pastor Joshua bertanya, siapa yang mempromosikan? Dan saya pernah mendengar dia gereja mana, pernah berkhotbah, tapi Pastor Joshua ini tidak baik ya. Dan Pastor Joshua berkata, saya hanya mendengar 1, 2, 3 orang yang mempromosikan ini, dan juga termasuk pastor gereja induk kita yang di Taiwan itu yang mempromosikan. Baru saya mendengar, mau menerima gitu ya usul ini. Dan saya mendengar itu saya dari pastor ini gereja A, dan sebenarnya saya tidak pergi mendengar. Dan saya mendengar gereja A ini sangat terkenal, dan gereja A, maksudnya contoh namanya A gitu ya, untuk mengundangnya, dan saya itu datang. Dan siapa yang menghimbau, yaitu gereja A yang mempromosikan pada saya. Ya, sini dikatakan memberi salam. Kepadanya ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi dari pengajaran pastor, di sini di sisi apa, kita mesti mempercayai orang yang mempromosikan, maksudnya memberi saran. Jadi di dalam ini kelompok kita tidak akan mengalami kekacauan dan juga tersakitan atau disakiti dengan nama yang lain. Jadi di Korea itu bisa membaca kita, orang menyebut dirinya adalah Yesus. Dan banyak permasalahan ini membuat banyak permasalahan. Jadi surat ini diberikan kepada gereja, penatua gereja. Jadi ini di dalam penatua mesti membedakan. Jadi mesti waspada. Jangan hanya karena menerima, memberi salam dan menerima. Oke, ada 3 kamar kosong dan kita menerima. Emang hati ini menolong itu sangat baik. Tapi saudara-saudara ini menyuruh saudara-saudari untuk menjamu atau menerima pastor ini ada permasalahan. Jadi di tempat ini tidak mudah untuk dibahas. Dan kita lebih gampang bisa. Kamu sangat atau maksudnya terlalu ada-ada gitu ya. Dan kamu sangat takut. Dan supaya kalian memahami maksudnya dari perumpamaan cerita ini. Jadi di dalam hubungan ini kita mesti waspada. Dan Tuhan seperti Raja Yosabak dan Raja Ahab, bisa selesai perang dan Nabi marah, kenapa kamu membantu orang yang jahat ini? Jadi hubungan ini sangat baik, di dalam menerima ini sangat baik. Tapi di dalam menerima ini kita saling mengasihi. Tapi karena kebenaran kita mengasihi dan karena kebenaran kita mengasihi. Ayat 4. Kasih mempunyai hikmat. Sebab sesungguhnya banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu supaya sempurnalah sukacita kita. Sebenarnya banyak yang ingin kutuliskan, tapi saya tidak
mau melakukannya dengan kertas dan tidak, karena menulis surat itu tidaklah baik ya. Jadi menulis surat ya mungkin akan baik ya, tidak akan terputus atau akan sempurna dan akan disimpan puluhan tahun, 2000 tahun juga akan bisa dilihat melalui surat. Tapi dia ada satu yang tidak, kekurangannya ya, karena tidak bisa tatap muka untuk berbahas. Jadi kasih ada satu kesempurnaan, karena kita mesti jadi suatu yang tidak baik. Jadi orang berkata ini menulis, banyak orang memberi status di Facebook dan berkata saya hari ini tidak baik lagi, dan banyak berargumentasi dan sepertinya mengatain saya dan juga sepertinya bukan. Jadi kita membaca status ini, kita jangan mengomentari, dan juga karena dia ingin memberitakan situasi hatinya dan terhadap semua orang, bukan hanya tertuju pada kamu seorang. Dan hanya 2 orang pemasaran ini dan berbicara kepada seluruh dunia. Apakah menyuruh orang itu untuk memarahi dia? Apakah ingin berdamai? Jadi pemasaran ini tidak baik. Dan kadang-kadang saya juga menerima surat ya, itu surat ringan yang tidak ada suatu umpama, itu surat yang tidak tertuju kepada siapa, dan surat ini tertuju kepada siapa dan ditujukan kepada siapa. Jadi tidak tahu siapa yang mesti menyelesaikannya dan yang menerima surat ini. Dan apakah kita mengambil surat ini memberitakan pada orang lain, saya mendapat surat ini, siapa yang mesti menyelesaikan, karena surat ini tidak tertuju kepada siapa, karena tidak ada namanya. Di Alkitab dikatakan, jadi mesti melalui itu memberitahukan kepada penatua, jikalau tidak ada 2 atau 3 orang saksi itu tidaklah baik yang menjadi. Jadi baru ditentukan, maksudnya sah, maksudnya ya. Jadi kamu merasa benar ada ini, dari kamu mesti bangkit berdiri menyatakan, berani menyatakan. Jadi surat yang tanpa ada nama alamat itu tidak baik. Jadi tidak ada komunikasi yang baik, maka sangat sulit untuk diselesaikan permasalahan ini. Jadi ada satu hal, kita bisa menulis surat dan juga melalui WhatsApp, dan juga satu sisi kita juga mesti saling tatap muka untuk membahasnya. Dan sini di dalam satu tanggung jawab ya, jangan kita membaca surat-surat ya, akhirnya akan bertambah tidak baik. Kita mesti tatap muka, saring langsung, jangan mendengar kata orang. Kalian masih ingat tentang si sulung dan si bungsu ya? Si sulung merasa di rumah lagi ada perayaan pesta-pesta, dan si anak sulung ini pergi mencari siapa? Dia tidak mencari bapak dan ibunya, tapi pergi mencari hambanya, dan hambanya Sarah memberitakan berita, jadi membuat si sulung sangat marah. Jika sudah banyak orang melalui surat menyurat atau kata-kata untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat rumit, kita mesti
duduk dan tenang dan berpikir. Ya. Dan sebenarnya melalui surat menyurat ada baiknya. Tetapi pagi tadi ya ada yang memberi berita atau WhatsApp kepada saya, dan saya siang baru menjawab, membalasnya. Jadi dengan waktu yang berbeda dan waktu yang berbeda kita menyelesaikan setiap masalah. Karena dia ada di Dubai, di saat dia memberitakan berita ini kepada saya lagi tidur. Di saat saya membahasnya, dia sudah tidur. Jadi di sini kita memohon Tuhan membantu kita supaya kita di dalam firman ini kata ada kasih, ada kebenaran dan kasih kita. Dan kasihnya kita mengikuti peraturan, mengikuti dari kebenaran firman Tuhan. Kita ada kasih, kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Di Alkitab dikatakan mengasihi lebih lagi dan lebih lagi. Jadi begini, memohon Tuhan membantu 3. Kita mesti saling mengasihi, kita ada kasih dan kebenaran. Mari kita memuji Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama betapa banyak dari Tuhan Yesus kami
Tuhan kami memuji-Mu. Itu ada Tuhan yang menyediakan segalanya. Tuhan, terima kasih kami dengan kasih yang tidak putus-putus dan kasih-Mu yang besar. Bisa saudara-saudara kami bisa di sini. Kami datang ke gereja ini, kami dipilih. Yesus, kami adalah Engkau yang mengasihi kami. Saudara-saudara semua, kita membuka mulut kita memuji Tuhan kita. Tuhan ada di sini dan membimbing kita, menggendong kita, dan kita dari paling rendah menolong kita. Kita mendapatkan keselamatan karena kasih karunia ya Tuhan. Kita membuka mulut kita memuji Tuhan kita. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan Engkau kasih dan kami bersedia mengikuti-Mu. Kami mengasihi Kamu karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Yesus, terima kasih bimbingan-Mu yang besar. Terima kasih-Mu di gereja ini, dan terima kasih hari ini, pagi ini dengan kebenaran memberi ajaran kasih tentang kebenaran, dan kami bersedia mengikuti Tuhan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau jalan kebenaran dan juga kehidupan. Karena kasih-Mu tidak padam dan juga memberikan kehidupan kami. Ya, supaya kami setiap hari bisa mendengar renungan pagi dan juga kebaktian minggu dan mendengarkan kebenaran kami setiap hari dan setiap hari. Kasih-Mu, kami di dalam kasih-Mu dan dibimbing menjadi pohon kehidupan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan terima kasih. Ibu dan ibu, kita mesti yang benar-benar aku kasih, bukan aku saja mengasihi, tapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan juga akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan saya ingin mengundang ketua sel di dalam pelayanan kamu pastor gereja, kamu dengan kasih-Mu, dan kamu tidak bisa terhubung dengan Tuhan dan juga kebenaran dan perintah dan kasih ini, dan kami terus memberikan kasih, dan kamu dengan kamu masa kering. Saya juga mengundang staf gereja dan juga ketua. Saya memohon kamu menaruh tangan-Mu di dada kamu, mohon Tuhan membantu kita. Kasih, ada satu perintah, ini ada kebenaran, dan kita sini juga kita bisa lagi memberikan kasih. Dan banyak ketua sel di sini, kamu dengan aku karena kasih. Kamu kasih sangat sulit, dan memujinya juga sangat sulit, menghiburnya sangat sulit. Dengan kekuatan kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Dan ketua saya ini dan staf gereja, taruh tanganmu di dada kamu berharap dan yang menerima kasih dari Tuhan. Kamu dengan bertekad di dalam ini di soal perintahnya Tuhan, mengadakan Roh Kudus, mengasihi, dan kita taruh tangan kita di dada kita. Memohon Tuhan membantu kita. Kasih, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kasih, bukan mengandalkan permasalahan yang terjadi dan kehidupan ini yang kita terima, yang kita rasakan. Kasih adalah perintah dan kebenaran Tuhan. Kami setiap orang yang menjadi ketua sel dan juga sebagai staf gereja di dalam gereja ini, sebagai orang Lewi, dan kita ada kasih, kita mesti ada kasih, ada penuh kasih. Kami dengan kekuatan kami sendiri, kami mengasihi saudara-saudara kita ini, dan kita merasa sangat sulit. Di dalam kita banyak emosi dan juga banyak hal yang, dan kita juga dengan ini, kita dengan anggota sel kita, dan kita merasa tuh mereka sangat menjengkelkan, dan kita dengan cara kita
Dan kita tidak bisa, bagaimana kita menghadapi banyak saudara-saudara kita dan juga kita terhadap setiap orang, dan juga yang kamu yang menjadi istri atau di dalam gereja ini, kamu menerima menjadi ketua sel. Tuhan, kami ada yang Engkau pilih. Ini ada perintah. Bapak, ini sebenaran. Dan suatu kebenaran ini, tapi merasa satu ini perintah. Dan kami menerima kasih ini seperti tidak ada kasih. Tuhan, mohon bantu kami. Dan kami tidak bisa lagi mengasihi, tapi Tuhan, kami mengandalkan kasih-Mu. Kami mengasihi. Kami menghadapi kesulitan yang anggota saya membutuhkan, dan kami berkata, menasihati, dan mereka tidak mau mendengar. Dan kita dengan kekuatan kita membimbing dan mengikutinya. Tapi Tuhan, Engkau bantu kami saling mengasihi. Dan dari awal dari perintah ini, Tuhan, Engkau lebih dulu membantu kami ada terhubung denganmu di dalam kasih-Mu, mengandalkan kebenaran firman-Mu, mengandalkan perintah-Mu, ada kasih. Dan setiap staf gereja dan ketua saya dari tempat kamu duduk, Engkau bangkit berdiri. Mohon Tuhan bantu kita. Kita tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan. Dan kamu mendoakan diri kamu sendiri. Karena perayaan ini kamu berdoa. Dan kita bersama, kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, bantu saya untuk lebih lagi mengasihi. Ya, saya mengendak yang di sini, yang kamu bukan staf gereja dan kamu bukan ketua sel, kamu juga bangkit berdiri, tapi tanganmu engkau letakkan kepada setiap staf gereja dan anggota ketua sel, dan juga kita bersama saling mengasihi kasih yang nyata, dan juga mohon Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita supaya kita lebih lagi saling mengasihi satu sama lain. Biar kasih-Mu lebih dalam lagi di apa merasasi yang padamkan kasih ini. Tuhan, kembalikan kasih dari awal permula, dari awal mula. Kita di dalam memuji, kita saling menggandengan tangan di samping sama saudara-saudari yang di samping kiri kanan kita. Tuhan, kami bisa saling mengasihi dan saling berjalan bersama, karena karena Tuhan, Engkau lebih dulu mengasihi saya, karena kami pembenaran firman yang tidak berubah. Tuhan, Engkau berkata, ya, kasih tidak ada takut. Tuhan, kasih-Mu lebih dalam mengelilingi kami. Dan kasih yang dari Roh Kudus mengurapi kita, mengurapi kami setiap saudara-saudara semua. Tuhan, kami memohon padamu, kasih-Mu seutuhnya mengurapi kami. Kasih tidak bisa menutupi dari dosa, kasih bisa mengampuni, dan kami menerima dan mengasihi karena kasih-Mu terus. Dan kita juga bersama berdua, ya, dan satu grup berdua saling bergandengan dan bersama berdoa. Dan kita mengaku pengajaran Kristus, dan kita di dalam Tuhan. Kita dengan cuaca yang sangat dingin, kamu bisa datang ke Gunung
gelombang pagi, kita kasih jumpa buat yang kamu sangat baik. Dan kita saling mendoakan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan bertambah dalam kita ini, menjaga perintahnya Tuhan. Apa ini yang kata yang datangnya dari Tuhan, yang bukan dari Tuhan. Dan juga semua kebenaran ini bertambah dari roh dan kebenaran ini bersama. Yesus, Engkau sangat menyertai kami. Yesus, bersama kami, Engkau bantu kami di dalam kebenaran ini, dan saling ada hubungan dan saling mengasihi. Bantu kami dalam saling berkomunikasi, dan bantu kami dengan kebenaran dan juga kasih saling. Dan kami mendengarkan firman-Mu lebih lagi, dengan kebenaran firman-Mu. Dalam hubungan dalam-Mu, Tuhan, kami memuji-Mu. Terima kasih satu kebenaran firman-Mu setiap hari dan menyertai kami. Tuhan, kami berterima kasih. Dalam kasih ini kita bukan hanya ada kebenaran firman Tuhan, di dalam kasih ini kita ada punya hikmat ini datang dari mana? Kita dari terhubung dengan atas. Dan saya merasakan kasih dan kepercayaan di dalam anggota sel. Saya menghadapi kesulitan dan kita bisa mengarah ke atas dan memohon bantuan. Dan kita melakukan satu dari 11 kebenaran ini. Kita ada berapa kasih dan kepercayaan ini, dan kita menjamah hati kita kan kita terhadap otoritas kita, ada kepercayaan dari dalam pelayanan kita ini, kita dan kesulitan kita memohon Tuhan membantu, dan kita bersama doa. Tuhan, kami berterima kasih, memuji-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, bisa kami mengasihi Engkau, mengasihi kami, dan otoritas mengasihi kami di dalam hati ini dipenuhi dengan percaya otoritas mengasihi kita. Dan otoritas berbicara banyak ini karena mengasihi kami bersedia menerima ini. Maka kami adalah orang yang menghargai kasih ini. Dan kami membedakan pada anggota kita di dalam tempat kita bekerja dan juga keluarga kita, supaya kasih ini dipenuhi di dalam keluarga ini, keturunan dan semua orang saudara yang kita kenal. Dan Tuhan, supaya kami mengenal-Mu dan kita melihat setiap orang, dan kami melihat kami memakai sifat kepribadian Yesus. Dan Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, Engkau berkata Engkau adalah pohon anggur, kami adalah ranting. Kami terhubung kepada-Mu, yang terhubung dengan otoritas kami, kuasa kita. Kasih-Mu ada di dalam kami ini, kebenaran ada di dalam kami ini, karena kebenaran ini mendapat satu kebebasan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita. Tuhan, kami kasih karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami.
Ayat keempat, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Kita pejamkan mata kita Tuhan dengan hubungan ini, dan di dalam Tuhan, Engkau tahu kami dari kecil sampai besar tidak mendapatkan kasih. Kita tidak dikasihi dan kami tidak mendapatkan kasih ini, tapi Tuhan. Dan di dalam Yohanes berkata, dan aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan ada hubungan ini. Dan kami tahu Yohanes bagaimana mementingkan kasih Roh Kudus di tengah-tengah kita. Allah Bapa ditata, melihat Tuhan Yesus, melihat Tuhan, kami memuji-Mu, kasih-Mu mengurapi hati kami, dan kami bersedia dan menerima. Dan di dalam keadaan sangat sulit ini, Engkau terlebih dulu memberikan kasih pada kami. Kami setiap orang ada, dan kami mau saling mengasihi, dan kami memberitakan kasih, memberikan kasih di dalam kebenaran ini, dan juga memberitakan kasih kamu di dalam kasih. Bertambah sini, bertambah. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap tempat di mana ada saudara-saudara kami mengambil kasih dan kebenaran, mengambil kasih, menghilangkan semua yang datang dari otoritas. Saya berdeklarasi, engkau menjadi orang yang mendapatkan kasih dalam nama Tuhan Yesus lebih besar memberkati setiap hubungan ini ada baik. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Mari kita memudahkan Tuhan kita. Udah renungan pagi kita sampai di sini, berkati kalian.